Roh Kudus lewat doa dalam hati. Lagu buka kita ada usulan dari pembicara 320. 320. Apa itu DP judul? Tuhan beri kami, lagu Sion lama. Ya, mana-mana. Oke, lagu Sion lama 320, Tuhan beri kami. Tuhan beri kami setia selalu hingga muliamu hingga dalammu percaya aku Tuhan beri kami setia selalu. Doa buka siapa Kang? Sorry kita nggak tahu. Ada is cari lain. Oke. Doa buka minta kesediaan saudariku Ellen Montolalu. Unmute Ellen. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kemuliaan kerajaan surga. Terima kasih Bapa atas berkat cinta kasih sayang Tuhan sehingga Engkau mengumpulkan kami angkatan 90 sebagian dari angkatan 90 walaupun hanya melalui Zoom, tapi kami bersyukur karena kami dalam keadaan kuat dan sehat sehingga kami boleh berada di media Zoom ini. Kami akan memulaikan acara ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati agar acara ini boleh berjalan dengan baik, menjadi berkat, dan menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Memberkati secara khusus bagi Fox yang akan membawakan firman. Biarlah kuasai lidahnya agar apa yang dikatakan sebentar bukan berasal daripada dirinya sendiri, tapi hanya berasal daripada Tuhan. Memberkati teman-teman kami yang lain yang nanti mungkin akan bergabung, mungkin yang sakit, berikan kesembuhan, yang lemah iman kuatkan, yang sudah undur panggil, yang rindu untuk menerima firman, biarlah Engkau memberikan jalan keluar. Hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Ellen. Selanjutnya mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kabaran Tuhan lewat sahabat kita Fox Kiruman. Lagu dulu dari negara. Lagu duet dari? Lagu spesial dari Mel Gara. Lagu spesial. Silakan waktu. Minta maaf. Boleh sekali. Oke, terima kasih untuk kesempatan untuk membawakan satu lagu. Kita sementara tulis tuh lagu tadi belum habis tulis. so panggil. Ini nanti habis menyanyi juga latihan. Iya. Ini lagu ini sebenarnya adalah lagu pergumulan dulu apabila kita bergumul untuk berbagai masalah dan kita berdiri maksudnya kita pergi di piano, saya mau bilang teto tu piano, kung keluar ini lagu. Jadi ini adalah ekspresi jiwa
dari seorang yang bergumul. Kita kasih nama ini lagu Tarik Aku Tuhan. Kita harap kita masih boleh dapat hafal lirik ini. Ini lagu ini memang saya karang sendiri, maksudnya saya ekspresikan dan coba lakukan. Harap ini akan dapat memberkati kita. Karena apabila kita bergumul, kita hanya memerlukan Tuhan untuk dapat datang kepadanya. Tapi masalahnya kita mau datang pun kepada Tuhan tidak dapat datang. Itulah problem, karena Paulus bilang orang ini suka mau bikin yang bagus, tetapi yang jahat pula yang dibuat. Inilah manusia yang sedang berdosa. Jadi kita harap lagu ini boleh memberkati kita. Tarik aku Tuhan, ku lemah, ku datang padamu. Tarik aku Tuhan, ku tak dapat datang sendiri. Sorry, saya punya gitar tidak irus, orang Belanda tidak. Kita nyanyi akapela aja. Tarik aku Tuhan, ku tak dapat. Nah ya, sorry. Tarik aku Tuhan, ku lemah, ku datang padamu. Tarik aku Tuhan, ku tak dapat datang sendiri. Jiwaku hanyut dalam arus dunia. Dosa mengheret, aku kan binasa. Hanya padamu ada kekuatan. Hanya padamu ada pengharapan. Daripadamu datang pertolongan. Tarik aku ke salib-Mu. Tarik aku Tuhan, ku lemah untuk datang padamu. Tarik aku Tuhan, ku tak dapat datang sendiri. Maka jiwaku akan memuji-Mu. Maka jiwaku akan menyembah-Mu. Hanya padamu ada kekuatan. Hanya padamu ada pengharapan. Daripadamu
aku Tuhan, ku lemah, ku datang padamu. Tarik aku Tuhan, ku tak dapat datang sendiri. Tarik aku Tuhan, ku tak dapat datang sendiri. Segalanya Tuhan, ku serahkan dalam tangan-Mu. Puji Tuhan, sungguh boleh mengangkat hati kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk lagu yang baru, lalu dari pendengaran kita, tibalah kita pada doa syafaat yang akan dituntun oleh sahabat kita Nova Wewengkang. Yang akan didoakan di sini adalah sahabat kita Tain Samuri, Marcel Pakasi, Roger Skorengkeng, dan Nixon Manarisip. Atau kalau ada yang tambahan untuk didoakan, dipersilahkan. Saya kesempatan ini mau memohon untuk sokongan di dalam doa. Pada hari Sabat depan ini, Sabat sore, Sabah Mission mengundang saya untuk, maksudnya memberikan saya peluang untuk memberikan seminar mengenai tanda binatang dan undang-undang hari Minggu berkaitan dengan isu-isu current isu. Dan saya rasa ini berat dan memerlukan sokongan atau support dalam doa, sebab ini di Malaysia ini itu agak sensitif, apalagi kedudukan saya sini sebagai ini memang sangat bahaya. Jadi kami buat seminar di dalam Zoom, tetapi sampai hari ini saja sudah lebih 1.000 yang mendaftar karena dia daftar. Jadi dalam beberapa, sebenarnya seminar ini akan diadakan 2 minggu lalu, tetapi ditunda, dan syukur juga, dan memang banyak halangan saya mulai rasakan sekarang, serangan. Jadi tolong support di dalam doa. Seandainya ada waktu itu mungkin saya akan coba share itu link, karena dia hanya dalam Zoom. Jadi tolong support saya dalam doa. Kita harap Tuhan saja yang akan tolong. Oke, masih ada yang lain? Kalau sudah tidak ada, diberikan kesempatan kepada Nova untuk memimpin doa syafaat, usulan doa yang sudah disebutkan tadi. Mas, selamat malam untuk teman-teman semua. Nama saya Nova Mewengkang, Juna. Bukan Nova Wewengkang. Nova Mewengkang, mohon maaf. Jadi sebelumnya apa ada teman-teman yang lain yang mau mengusulkan doa? Kalau tidak ada, kalau bisa bertelut, kita bertelut. Kalau tidak, biarlah kita posisi yang baik untuk kita menghadap Tuhan. Kita berdoa, mulai. Bapa dalam surga, terpujilah namamu, Bapa yang kekal yang selalu mengasihi kami. Bapa di surga, kami merendahkan hidup kami, pribadi kami dalam tangan-Mu. Sebelumnya Tuhan, Engkau curahkan kami dengan roh-Mu, agar Tuhan selalu bersama-sama dengan kami dalam setiap tindakan kami. Bapa di surga, teman-teman Angkatan 90
berkumpul, di mana kami satu sama lain boleh bersekutu, satu sama lain boleh mengingatkan akan kasih-Mu kepada kami. Tadi kami sudah mendengarkan akan kesaksian dari saudara kami, saudara Meldigara, di mana saudara kami ini akan membawakan seminar tentang undang-undang hari Minggu dan tentang prinsip-prinsip Gereja Masehi Advent hari ke-7. Kiranya Roh-Mu bersama-sama dengannya, dan roh yang sama juga bersama-sama dengan setiap anggota yang mendengarkan akan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang dapat menjadi terang bagi kami semua. Bapa di surga, kami mendoakan juga akan teman kami, saudara kami, Nixon Deringin, yang kami tidak tahu permasalahannya, tapi kami percaya Tuhan juga akan memberikan solusi dalam kehidupannya, segala pergumulan hidupnya, Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Kami mendoakan juga akan saudari kami, saudari Marcel Pakasi Tamboto. Kiranya Tuhan dapat memberkatinya, memberkati akan keluarganya, anaknya yang lagi di Jerman, dan anaknya yang lain yang ada di Manado. Kiranya Tuhan juga dapat memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Semangat untuk dapat melanjuti hari-hari di mana dipercaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengannya. Ya Tuhan, kami mengingat juga akan peristiwa yang lalu di mana Tuhan telah mengizinkan akan teman kami, saudara almarhum Doni Tamboto. Kiranya juga Tuhan dapat memberikan semangat dan kekuatan kepada saudari Marcel dan keluarganya dan anak-anaknya. Kiranya roh yang sama dapat memimpin akan kehidupannya dan kehidupan kami semua. Bapa di surga, kami juga akan mendoakan akan saudara kami, saudara Rojas Korengkeng, agar Tuhan juga memberikan berkat yang sama, berkat yang berlimpah kepadanya. Saya mendengar bahwa saudara kami ini adalah seorang pemimpin gereja. Kiranya Tuhan juga dapat memimpinnya, memberikan selalu arahan yang terbaik, di mana dia dapat memimpin akan gereja Advent yang ada di lokasinya. Kiranya juga roh yang sama selalu bersama-sama dengan dia dalam setiap langkah kehidupannya. Saudara kami juga Tein Samuri, agar Tuhan juga dapat memberkatinya, memberkati akan pekerjaannya sebagai anggota polisi. Kiranya jabatannya dapat menjadi teladan dalam kehidupannya, dan roh Tuhan juga selalu bersama-sama dengannya. Bapa di surga, kami mendoakan akan semua teman-teman kami yang ada di sini, yang ada di Zoom meeting ini, dan teman-teman kami yang tidak ada dalam acara Zoom meeting. Kami percaya juga roh yang sama dapat mempengaruhi hati kami, memberikan roh kelemah lembutan kepada kami, untuk kami tetap setia kepadamu dan selalu menjalankan akan perintah-Mu, sampai kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami minta dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Nova Mewengkang. Minta maaf, di kepala Mewengkang. Tadi mungkin disebut Wewengkang. Saya masih ingat betul nama sahabat saya ini. Satu kamar orang lama, Nova Mewengkang.
Oke, selanjutnya mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dituntun Roh Kudus lewat firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saudara kita, Fox Gerungan. Baik, terima kasih. Selamat malam semua. Malam. Malam. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu kembali di ibadah yang ada setelah 2 minggu lebih ya. Kita tidak ketemu, atau 3 minggu kali. Jadi ini adalah ibadah pertama yang dijadwalkan. Jadi Heri kemarin dulu memberikan informasi, dia akan buat jadwal. Saya bilang, oh ya bikin secepatnya supaya kegiatan rutin kita bisa kembali dilakukan. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, yang kami butuhkan saat ini adalah Roh Kudus, kiranya bersama-sama dengan kami, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini benar-benar memberikan manfaat rohani bagi kami semua. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, topik yang ingin saya bahas pada malam ini adalah Anda yang menentukan. Pelajaran ini memang khusus. Jadi saya lihat semua yang hadir adalah orang-orang lama di gereja kita. Dan ini tujuan saya agar saudara dan saya dibangkitkan kembali, dibangunkan kembali. Karena saya melihat mungkin, ini mungkin ya, tidak semua. Ada sebagian anggota-anggota kita yang sekarang sementara tertidur lelap. Jadi perlu dibangunkan kembali. Bukan hanya anggota kita, bahkan pengurus atau orang-orang yang bekerja di organisasi kita, mungkin ada yang sedang tertidur lelap. Sebagian. Ini 2 ayat yang ingin saya tampilkan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Garis bawahi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi, tujuan utama sebenarnya adalah harus mengajar dan mereka bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan. Bukan hanya sekedar membaptiskan mereka dan selesai. Tidak seperti itu. Yang harus dilakukan sebenarnya adalah mengajar agar mereka melakukan apa yang mereka pelajari. Jadi tidak berakhir di mereka dibaptis. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini ada langkah-langkah. Belum langsung ke ujung bumi, tetapi diawali di mana? Di Yerusalem, kemudian di Yudea, baru Samaria, lalu apa? Sampai ke ujung bumi. Saudara, kita kembali bagaimana umat Tuhan, bangsa Israel. Bagaimana perjalanan mereka ketika menuju tanah Kanaan. Ini ada petanya, jadi yang garis biru itu, lalu ada nomor-nomor, itu tempat-tempat yang mereka lalui, dari nomor 1 sampai ke 12. Tahukah saudara, jarak dari Mesir ke Kanaan ternyata hanya bisa ditempuh dalam 12 jam menggunakan bus saat ini. Artinya, jaraknya tidak jauh. Tetapi, bangsa Israel membutuhkan waktu 40 tahun baru mereka tiba di tanah Kanaan. Yang sebenarnya hanya beberapa hari sudah bisa ditempuh.
Apa penyebabnya? Saya pikir Anda sudah tahu semua. Bangsa Israel melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Itulah yang menjadi penyebabnya, sehingga mereka harus berbelok ke kiri ke kanan, putar-putar, baru mereka sampai ke tanah Kanaan. Gereja Advent lahir diawali dengan pergerakan Bapak yang satu ini, Bapak William Miller. Dialah yang menjadi pelopor pada waktu itu dengan pekabarannya tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang diambil dari Daniel 8 ayat 14, bahwa sampai dengan 2300 kali pagi dan petang, maka Ka'bah akan apa? Akan dipulihkan. Nah, akhirnya penerus pengikut William Miller pada tanggal 23 Mei 1863 mereka mengorganisir gereja yang disebut dengan The Seventh Day Adventist Church. 1863. Artinya tahun ini pekabaran Advent akan berusia karena nanti bulan Mei 158 tahun. Saudara, pekabaran Nuh berapa lama pekabaran Nuh? Untuk cuma satu yang dia kabarkan, akan ada air bah. Berapa tahun? 50. 120 tahun ya. Nah kita saudara, ini gereja Advent punya pekabaran apa? Intinya kedatangan apa? Mengabarkan bahwa Yesus akan apa? Yesus akan datang. Tetapi sudah hampir 158 tahun gereja Advent belum mampu menyegerakan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa saudara-saudara? Apa yang menjadi penyebab? Dengan melihat terjadinya beberapa kasus yang ada di organisasi kita, akhirnya saya menemukan jawaban minimal buat saya pribadi. Ternyata faktor-faktor inilah yang menyebabkan sehingga Yesus belum datang hingga saat ini. Saudara-saudara, kutipan ini sudah sering kita dengar. Bahkan sudah sering juga kita khotbahkan. Kutipan dalam buku Pendidikan halaman 57. Kebutuhan terbesar dunia ini adalah kebutuhan akan manusia-manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang dalam sanubarinya setia dan jujur. Manusia yang tidak segan menyebut dosa sebagai dosa. Manusia yang angan-angan hatinya setia kepada tugas, seperti jarum yang menunjuk ke kutub. Manusia yang mau berdiri demi kebenaran walau langit runtuh sekalipun. Artinya, kebutuhan terbesar dunia pada dewasa ini adalah manusia yang pertama, tidak dapat diperjualbelikan. Manusia yang berani menyebut dosa itu dosa. Manusia yang setia dan jujur terhadap tugas, seperti jarum kompas yang selalu menuju ke kutub utara. Dan yang berikut adalah berani berdiri di atas kebenaran walau langit runtuh sekalipun. Saya lihat di angkatan 90 punya banyak potensi untuk merombak ini semua yang ada di dalam organisasi kita. Di A90 ada yang menjadi ketua daerah. Di A90 ada banyak yang menjadi dosen. Dan sayang mereka tidak hadir saat ini. Sebenarnya ini pekabaran juga mereka bahwa mereka ini harus mengaplikasikan, melaksanakan itu kutipan dalam buku pendidikan tadi itu. Jangan mau ikut yang sistem yang sudah salah. Minimal mereka di area mereka masing-masing, mereka menunjukkan jati diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mau diperjualbelikan. Karena maaf saudara-saudara, saya banyak menerima info-info yang sungguh sangat memiriskan. Bagaimana kejadian-kejadian yang di dalam. Tapi itu tidak membuat saudara dan saya menjadi iman. Kenapa? Karena tujuan saudara dan saya adalah bekerja untuk apa?
untuk Yesus. Saudara dan saya menginjil orang lain bukan karena disuruh pendeta, bukan karena disuruh ketua daerah, tetapi karena apa? Itu adalah apa? Misi Yesus. Saudara dan saya hanya menjalankan misi yang sudah Yesus sampaikan kepada para pengikutnya. Dan kalau saudara dan saya mengaku bahwa Anda adalah pengikut-pengikut Yesus, Anda pun akan apa? Melibatkan diri untuk itu. Minimal jika ada hal-hal yang memang sudah tidak sesuai lagi dengan Alkitab, saudara harus tampil berani untuk apa? Untuk mengkoreksi itu. Ada orang berpikir begini, oh Tuhan bisa menjaga organisasinya. Jangan salah, Tuhan menggunakan orang-orang kafir untuk mendidik orang Israel. Dari sepanjang zaman, orang Israel Tuhan izinkan dijajah oleh bangsa-bangsa kafir supaya bangsa Israel berbalik kembali kepada Tuhan. Saya pun meyakini seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang digunakan oleh Tuhan untuk mengingatkan organisasi kita, jangan belok ke kiri. Saya yakin ada itu. Dan biarlah A90 juga menjadi pelopor untuk itu. Karena saya lihat ada potensi-potensi yang sangat baik di dalam A90. Jangan kita yang ikut-ikutan mengikuti mereka. Jangan, kita harus menjadi pelopor untuk kembali kepada real yang sebenarnya. Supaya kita bisa menikmati, mungkin tinggal beberapa tahun lagi, Tuhan Yesus sudah bisa datang. Amen. Dan dengan adanya wabah COVID-19, kita semua terbuka mata. Kenapa? Saya yakin ini juga adalah cara Tuhan untuk membangunkan kita. Setelah COVID-19 muncul, ada banyak kita punya salah satu unit bisnis atau unit usaha yang ternyata sudah merugi. Ketika belum ada COVID tidak ketahuan, ketika ada COVID ketahuan. Dan terbongkar semua. Dan bukan hanya itu, ada banyak kasus-kasus tertentu akhirnya semua terbongkar. Dan ini juga saya mengatakan, setan juga bisa menggunakan COVID-19 untuk menyatukan seluruh dunia. Pada tahun 2015 sudah ada pertemuan seluruh pemimpin-pemimpin keagamaan di seluruh dunia. Islam, Hindu, Katolik, Protestan, Ortodoks, semua berkumpul. Ada videonya kalau Anda mau cari di YouTube, ada di videonya. Penyatuan agama. Itu sudah dari 2015. 2015 atau 2016, saya sudah lupa. Dan semua itu sudah apa? Sudah mengarah ke tren yang sesuai buku Wahyu katakan. Ada yang dengan adanya vaksin ini sudah menyeret-nyeret, sudah ini itu 666. Di vaksin itu ada chip. Jadi seperti itu. Sudah ada yang menghubungkan itu. Tetapi kita, organisasi kita tidak percaya itu karena vaksin itu murni untuk diberikan kepada manusia sebagai seperti vaksin-vaksin yang diberikan kepada bayi-bayi yang lalu. Kenapa sekarang jadi heboh? Karena vaksin ini diberikan secara seluruh dunia, mendunia. Padahal kita sudah divaksin dari bayi, dari kecil. Tapi karena ada teori-teori konspirasi, akhirnya menjadi menakutkan kedengarannya. Dan bahkan dikait-kaitkan dengan angka 666. Melihat situasi ini semua, mau ingin berapa lama lagi kita hidup di dunia ini? Dunia ini tidak akan semakin baik, saudara-saudara. Jakarta baru dua hari ini kebanjiran. Manado beberapa minggu yang lalu kebanjiran. Dan bahkan sudah menjadi langganan. Hampir tiap tahun sekarang memasuki 2010 ke atas
sudah menjadi langganan banjir. Di Bitung juga seperti itu. Kenapa ini terjadi? Tuhan izinkan itu supaya saudara dan saya selalu diingatkan bahwa Dia tidak lama lagi akan datang. Kalau kita tidak dikasih seperti sinyal-sinyal peperangan, bencana alam, dan lain-lain, mungkin kita lupa, oh Tuhan mau datang. Tetapi dengan adanya ini, kita diberikan signal bahwa apa? Tuhan tidak lama lagi akan datang. Dan yang bisa membuktikan lagi bahwa akan lebih mudah lagi semuanya sekarang menjadi satu adalah penggunaan uang sekarang, cash sekarang mulai jarang kan. Semua sekarang serba kartu. Dan itu akan menjadi salah satu fasilitas yang akan digunakan oleh kuasa yang di buku Wahyu itu yang yang nanti Saudara Meldi yang akan berikan seminar itu di daerahnya, di daerah misionnya. Segala sesuatu sarana dan prasarana sekarang ini sudah menunjang untuk melakukan semua itu. Sekarang mau belanja tidak perlu uang cash lagi. Semua tinggal apa? Tinggal gesek. Bayar makanan ada OVO dan lain sebagainya. Jadi apa yang saya ingin ingatkan adalah marilah mulai saat ini kita semua yang ada di angkatan 90, marilah lebih tekun lagi di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Hanya itu yang akan membuat saudara dan saya bisa kuat, bisa tahan menghadapi cobaan apapun. Jangan pernah menggantungkan iman Anda kepada ketua uni, ketua daerah, atau siapapun, atau pendeta siapapun. Anda harus menjadikan hanya Yesus. Kalau Anda berpatokan, aduh, itu Pak fans sekali itu pendeta sana. Suatu saat pendeta itu akan mengecewakan Anda. Dan kalau dia berbalik, Anda juga pasti berbalik. Tetapi kalau hanya Yesus yang menjadi satu-satunya gantungan iman saudara, Yesus tidak akan pernah membuat Anda menyesal. Jadi kiranya renungan pada malam ini membangunkan kita semua. Mungkin ada yang sedang tertidur dari kerohaniannya, dibangkitkan kembali. Kita sadar bahwa Kristus tidak lama lagi akan datang, dan hanya hubungan pribadi kita lah dengan Tuhan yang menentukan apakah kita bisa bertahan atau tidak. Inilah doa dan harapan saya. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, angkatlah kepalamu, keselamatan sudah dekat. Terima kasih kita diingatkan kembali, disegarkan kembali bahwa dunia ini bukan tempat kita. Kita hanya menumpang. Terima kasih kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita, dan Tuhan kiranya mengembalikan berkat yang limpah bagi Fox dan keluarga. Baik, untuk menutup ibadah kita buka lagu Sion 292, dekatlah rumah di surga. Di seberang di negeri perjanjian Tuhan, ada kota suci Tuhan bila di puncak gunung kita tiba, kita dapat lihat rumah yang indah. Sudah dekatlah rumah di surga, lihat kemuliaan yang bercahaya dari pintu gerbang kota yang mulia. Segera kita akan tiba di sana. Dengar
ikat nyanyi sudah dekatlah rumah di surga. Untuk menutup ibadah kita, pembicara Fox Gerungan akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami yakin dan kami percaya ya Tuhan, hanya hubungan pribadi kami dengan Engkau yang akan memampukan kami untuk bisa menaklukkan segala macam bentuk godaan duniawi yang semakin gencar yang iblis berikan pada kami di saat-saat terakhir ini ya Tuhan. Untuk itu, kiranya Roh Kudus-Mu selalu bersama-sama dengan kami, agar kami semua dimampukan untuk bisa mengalahkan semua jenis-jenis godaan yang kami bisa temui di tempat di mana saja kami berada. Kami berdoa bagi kami semua yang telah hadir pada saat ini. Kiranya kasih dan damai sejahtera bersama-sama dengan kami. Dan kami akan bagikan kasih dan damai sejahtera itu bagi siapa saja yang kami temui di luar sana. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Acara ibadah kita telah selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada host. redaksi, nanti konsultasi dalam